Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farisi dalam acara Apa Kabar Jambi Kamis 28 September 2023. Dan hari ini spesial, kita kedatangan tamu tokoh muda dari Provinsi Jambi, Bupati Kabupaten Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif SE. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI ini. Hari ini kita akan membahas tentang strategi pembangunan pasca pandemi, pemirsa. Tapi sebelumnya saya ingin juga menyampaikan selamat kepada Pak Fadil dan seluruh masyarakat di Kabupaten Batanghari tentunya atas segala prestasi yang Pak Fadil telah capai. Yang pertama saya bacakan pemirsa, Pak Fadil baru saja mendapatkan melati pramuka dari Presiden Republik Indonesia. Ya, Selamat Pak Fadil. Kemudian pada saat kemarin KPK datang juga Bapak Bupati mendapatkan penghargaan pencegahan korupsi terbaik 2 kali berturut-turut. Dan pada saat pengelolaan anggaran juga mencapai WTP 7 kali berturut-turut. Luar biasa. Selamat Pak Bupati. Nah, pemirsa, banyak tentunya capaian-capaian yang sudah dicapai oleh Pak Fadil pada saat memerintah di Kabupaten Batanghari, dan itu tentunya tidak mudah karena pada saat Pak Bupati menjabat pertama kali pada saat itu sedang COVID, dan tentunya banyak anggaran-anggaran yang direfocusing untuk penyelamatan COVID. Tapi Pak Bupati berhasil membangun Kabupaten Batanghari bahkan defisit anggaran waktu itu. Nah, Pak Bupati bisa ceritakan kepada masyarakat Batanghari dan Jambi khususnya bagaimana Pak Bupati bisa membangun Kabupaten Batanghari bahkan dengan defisit anggaran 135 miliar. Gimana Pak Bupati ceritanya? Ya, terima kasih, Pak Rizi. Yang pertama karena kita latar belakangnya aparatur sipil negara yang memang kerjaan yang ngolah anggaran. Ya. Pada saat kita dilantik bersama Bang Haji Batiar pada tanggal 26 Februari 2021, pertama kali untuk kerja kita pasti perlu penunjang kerja. Ya. Penunjang kerjanya pasti anggaran. Jadi habis dilantik ya kita coba-coba pelajari APBD Kabupaten Batanghari yang telah disahkan. Karena kita dilantik Februari, disahkannya kan anggaran sudah berjalan tahun sebelumnya, di tahun 2020. Kemudian ada timbul perintah dari pemerintah pusat untuk melakukan refocusing terhadap penanganan pandemi yang dianggap 2021 masih gawat kan saat itu. Nah, dengan momen refocusing itu ketemulah semua sisi-sisi anggaran itu. Bahwa ternyata ada kewajiban pemerintah Kabupaten Batanghari kepada pihak lain di tahun anggaran sebelumnya 2019 sebesar 135 miliar. Setelah itu masuk tim audit dari BPK. Ya. Yang nyatakan bahwa Bapak harus selesaikan ini di tahun 2021. Kita pusing juga saat itu. Ya. Dengan APBD yang kecil, ada tunggakan 135, terus ada refocusing untuk penanganan COVID, bagaimana bisa menyelesaikannya. Dan kita tetap harus menjalankan pemerintahan. Nah, itu bagaimana menyelesaikan tips dan triknya. Ya, itu yang jadi masalah besar. Kita baru dilantik lagi, orang lagi semangat-semangatnya, asanya masih tinggi kan. Bagaimana perubahan yang dijanjikan, yang kita janjikan kepada rakyat Batanghari, itu bisa kita mulai. Ditambah lagi yang periode yang singkat. Nah, beda dengan RPJMD yang pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Yang pertama karena kita punya pengalaman, Babub kita juga mantan Sekda ya, saya juga begitu mantan Sekda, mantan Kadispenda, jadi ngolah anggaran sudah biasa. Kita minta kewajiban-kewajiban pemerintah saat dulu. Pertama pasti belanja operasi terhadap gaji, ya kan? Semua unsur pemerintahan itu harus disisihkan dulu. Disisihkan dulu, kemudian bagaimana memoperasionalkan penyelenggaraan pemerintahan supaya dia tetap jalan. Setelah ini dihitung-hitung, baru terjadi pengetatan ya. Pengetatan anggaran. Jadi yang tidak perlu ya dikurangi. Ya seperti belanja ATK, kemudian makan minum karena masa Covid kan, masa masih banyak makan minumnya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak ya kita pangkas ya. Alhamdulillah Pak Rizi ya, dengan pengalaman itu kita bisa stabilkan. Jadi awal kerja kita tidak bisa langsung ngegas. Nah, ibarat ketemu mobilnya perlu direparasi dulu deh. Tidak bisa langsung dijalankan. Padahal masyarakat minta kita langsung menjalankan. Bahwa ini mobilnya sudah ada. Jadi kalau bupati itu nahodanya, wakil bupati ya kopilot adalah pendamping nahodanya kan. Nah, jadi harus dijalankan. Ini tidak bisa dijalankan karena belum layak jalan ya kan. Nah, ya masuk akal juga sih, karena Kabupaten Batanghari sudah tua kan, pasti mobilnya sudah mulai rusak-rusak.
Jadi kita benahin dulu. Terakhir ya dengan penghematan, belanja-belanjanya semua dihitung ya. Terus kita sampaikan kepada pejabat saat itu bahwa kita membenahi ini tidaklah untuk melihat masa lalu, tapi membenahi ini untuk menatap masa depan. Jangan sampai dalam pembenahan ini ada yang niat-niat tidak baik. Jangan sampai dalam pembenahan ini ada korbannya. Ya kan? Karena kita tidak menginginkan itu, bahwa kita mesti selamatkan seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari. Dengan pengetatan ada sih sedikit gejolak lah bagi pegawai. Karena sesuatu yang biasa dia nikmati, itu kan tidak dinikmati lagi Pak Rizie. Ya. Tapi kita pastikan hak dan kewajibannya tetap harus dijalankan. Jadi hak dia selama ini tetap kita harus jalankan. Pak Rizie bayangkan, di tahun 2021 ada gaji perangkat desa seBatanghari yang 3 bulan tahun sebelumnya belum dibayarkan. Ya kan? Jadi mendasar yang harus kita bayarkan. Dan mereka tidak terlalu percaya dengan omongan kita kan, karena sudah kejadian. Wah ini berarti omongan politik saja. Kita sampaikan itu akan kita sudah. Dan ke depan ini akan on schedule pembayarannya. Tiap bulan kamu harus dibayarkan karena hak ini. Defisit atau hutang tadi saat ini sudah selesai Pak Bupati? Di 2021 selesai. Selesai. Karena pertama BPK minta begitu, kami juga punya keinginan begitu, bahwa ini harus kita selesaikan. Karena seperti minum obat Pak Bupati ya. Akan pahit di awal. Pahit di awal. Dan sekarang sudah sehat. Sudah sembuh. Sudah sembuh. Dan sedang kencang-kencangnya. Jadi setelah ini kita selesaikan Pak Rizie dengan pengetatan di mana-mana. Ya kalau kita mau ketat, kita juga ketat. Ya, memberikan teladan. Ya, memberikan teladan. Jadi masuklah perjalanan dinasnya diketatin semua hal kan. Nah, kita kasih contoh yang baik lah kepada kita semua harus berkorban. Dari bupati yang berkorban sampai pegawai terkecilnya juga berkorban. Bahwa ini untuk menyelamatkan. Kalau ini tidak selamat ya kita semua tidak selamat. Nah, tapi kayaknya diyakini ya. Diyakini oleh seluruh jajaran Pemkab Batanghari, akhirnya selesailah masalah itu. Terus setelah selesai timbul pertanyaan, gimana bisa ngegas kencang kan? Nah, karena ini peluang. Pandemi semakin turun, di 2022 kita harus ngegas, harus mendapat akselerasi untuk ngejar ketertinggalan. Nah, karena Batanghari sedikit tertinggal kan, dengan pertumbuhan ekonominya yang minus di tahun 2021, bagaimana ini bisa ditingkatkan? Tidak bisa, itu 2020 minus, terus 2021 juga cuma naik sedikit ya. Bagaimana ini bisa ditingkatkan? Jadi daya dukungnya harus ada. Kita coba yakinkan DPRD saat itu, pada saat pembahasan APBD tahun 2022. Daya dukung ini dari mana saja Pak Bupati? Nah, yang pertama, bagaimana kita punya sumber dana untuk melakukan akselerasi ini. Ya kan? Ya pasti kita coba hitung semua potensi Batanghari, sumber pendapatannya, termasuk bagaimana mendapatkan dana kucuran dari pemerintah pusat. Dan itu tidak akan juga sangat-sangat besar, pasti ada keterbatasan juga. Ya, walaupun sepandai apapun kita menyajikan datanya, pastilah terbatas. Kemudian kita coba yakinkan DPRD Kabupaten Batanghari bahwa apabila kita membangun lebih cepat, pertama biayanya akan lebih hemat. Karena pada saat ekonomi tumbuh, nanti harga akan cenderung naik. Hukum ekonominya begitu. Ya kan? Yang selama COVID harganya turun atau stagnan, habis COVID ekonomi bergeliat kan, jadi harganya mesti naik. Jadi kalau kita laksanakan cepat pembangunan itu di tahun 2022, harga satuannya akan lebih rendah. Kemudian jauh yang lebih besar lagi harganya, nilai manfaatnya akan lebih tinggi, karena akan lebih duluan dinikmati oleh masyarakat. Akan lebih duluan dia akan menjadi trigger untuk penguatan ekonomi. Akhirnya disepakatilah dengan kawan-kawan DPRD bahwa Batanghari diizinkan untuk melakukan pinjaman. Opsi terbaiknya pada saat itu adalah bank. Nah, itu yang jadi banyak pertanyaan nih masyarakat. Gimana menjelaskan ini opsi pinjaman ini? Jadi pertama kan semua ngitung nih. Ini bunganya Pak Bupati, ya betul, pasti ada bunganya, namanya pinjaman bank. Tapi kita sudah susun angkanya. Bunga ini dengan eskalasi harga saja sudah untung kita. Belum nilai manfaatnya. Ya kan? Nah, kita bayarkan seluruh bunganya. Kita hadirkanlah tenaga teknis dari PU. Kalau kita bangun tahun 2022, terus dibangun 2023, terus dibangun 2024, maka selisih harganya jauh di atas bunga. Secara nilai nominalnya. Nah, nilai realnya jauh lebih tinggi lagi. Karena orang yang jalannya jelek, terus cepat bagus, berarti ada biaya yang dia hemat kan? Kecepatan dia menuju tempat-tempat produksinya, terus bagaimana mendistribusikan pemasaran hasil produksinya akan lebih cepat. Dan investasi akan cepat masuk. Nah, ini kita coba yakinkan begitu. Di 2021 dengan gaya kita, dengan semangat kita bersama, bagaimana memudahkan investasi. Karena tidak mungkin kita membangun kabupaten dari APBD saja.
memudahkan, kita ketemu orang, kita kumpulkan seluruh pengusaha yang ada di Kabupaten Matahari dan kita sampaikan, tolong sampaikan ke temannya bahwa kita akan buka lebar-lebar. Kalau ada halangan, hambatan di dinas, boleh WA saya langsung, boleh telepon saya. Ini nomor telepon cuma satu. Nah, sehingga di tahun 2021 dari target yang ditetapkan BKPM 300 miliar tercapailah 1,02 triliun. Nah, dengan pendekatan persuasif dan membuka jalan yang lebih mudah. Tapi infrastruktur belum dibangun bagus. Yeah. Nah, kita sampaikan bahwa kita harus pertahankan nilai ini. Kalaupun tidak bisa ditingkatkan, paling tidak angkanya sama. Terus 2022, setelah pinjaman tadi jalan ya, sebelum cerita pinjaman nih, Pak Polisi kan penasaran dengan pinjaman ini kan. Sebelum kita cerita pinjaman ini, tahun 2022 kita bangun lah pakai dana pinjaman. Ya, beberapa ruas jalan di Kabupaten Matahari yang kita anggap ya, ruas utamanya. Ruas utama jalan kabupaten, kalau bahasa kita urat nadinya lah. Urat nadinya ekonomi Matahari jalan kabupaten yang kita bangun. 2022 kita ditargetkan BKPM 400 miliar, tercapai 1,2 triliun. Nah, hasil akhirnya di 31 Desember harus kita evaluasi. Untuk kita ya sampaikan kembali ke DPRD dan masyarakat Kabupaten Matahari. Efek dari pinjaman itu. Oke. Ya. Baik. Baik, Pak Bupati luar biasa. Jadi Pak Bupati mengajak seluruh komponen masyarakat, seluruh stakeholder, mulai dari swasta juga dirangkul bagaimana sama-sama membangun Batanghari. Kemudian DPR-nya, artinya masyarakatnya juga diberikan pemahaman yang sama, satu visi bagaimana kita mengetatkan anggaran waktu itu, kemudian akselerasi. Baik, Pak Bupati, Pak Bupati pasti punya janji-janji politik pada saat kampanye kemarin lewat Batanghari Tangguh. Nah, bagaimana dari 2021 kemarin sampai dengan 2,5 tahun lah perjalanannya, apa saja capaian-capaian dari program-program yang sudah Pak Bupati janjikan? Tapi nanti menjawabnya. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap di Dialog Siang ini. Masuk ke segmen kedua dari Dialog Apa Kabar Jambi, dan hari ini spesial kita kedatangan tamu yaitu Bupati Kabupaten Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif. Dengan segala prestasi yang beliau raih, hari ini kita akan menjabarkan janji-janji politik beliau pada saat kampanye dan 2,5 tahun perjalanan periode Pak Fadil, yaitu dengan jargonnya adalah Batanghari Tangguh. Pak Bupati, visi, misi dan sudah dijelaskan dalam beberapa program. Tentu 2,5 tahun ini waktu yang dibilang singkat tidak, tapi terlalu lama juga tidak. Artinya bagaimana capaian yang sudah diraih? Mungkin dari Dokter Tangguh dulu nih. Saya yang paling menarik adalah Dokter Tangguh nih, karena hampir semua di kecamatan sudah ada. Apakah itu memberikan dampak positif sekali bagi masyarakat, Pak Fadil? Kita kan tujuan akhirnya Pak Rizie mensejahterakan masyarakat. Betul. Tapi untuk mencapai itu ada sektor-sektor yang harus kita dorong ya. Nah, yang salah satunya yang pertama, sebelum kita nanti kembali ya soal pinjaman tadi. Ya, yang pertama bagaimana kesehatannya. Karena kalau sudah tidak sehat pasti tidak produktif masyarakatnya. Pada saat kita dilantik di posisi tahun 2021, orang Batanghari itu terdaftar di BPJS Kesehatan itu 82%. 82%. Bahwa ini harus kita tingkatkan. Tapi anggaran kita terbatas, tidak mungkin kita support pakai APBD saja. Perlu ada kesadaran lain. Terus bagaimana orang yang belum terjangkau atau memang pemahaman tentang kesehatan belum tinggi, ini tetap harus dilayani. Tetap harus diyakinkan dia bahwa badannya harus sehat. Dengan jaraknya FKTP, Puskesmas, dengan masyarakat yang masih banyak jauh-jauh, apalagi rumah sakit yang jauh, ada sebagian masyarakat yang enggan berobat. Di samping memang ada sebagian yang memang belum, mindsetnya belum berubah ya tentang perobatan kan. Kalau belum parah nih ya enggak mau ke rumah sakit. Jadi istilah orang Batanghari itu kalau parah bawa ke rumah sakit. Ya susah sembuh pasti kalau sudah begitu. Terus juga kita dari sisi kemanusiaan kita lihat ada orang tua atau pasien-pasien yang memang sudah sakit menahun ya. Ya paling tidak dia bisa bahagia menjelang akhir hayat hidupnya. Sehingga waktu itu terpikir kita untuk membuat program Dokter Tangguh. Nah, dan ini sudah dirancang pada saat masa sosialisasi kampanye dulu. Kita akan membuat Dokter Tangguh. Terus timbul perdebatan dari kawan-kawan dinas kesehatan bahwa itu sudah ada di dinas semua. Betul sudah ada. Tapi ada ruang kosong yang mau kita isi nih. Untuk menjemput yang ketinggalan. Nah,
untuk menjemput ketinggalan. Jadi kita buat dokter tangguh ini lengkap nih, ada sopirnya, ada asistennya, perawat, untuk dia keliling-keliling. Atau mobil. Oh, mobil. Ya, mobil dia. Kecuali ada daerah tertentu yang dia harus turun dari mobil, biasanya difasilitasi kepala desa untuk naik motor. Yang pertama dia menerima informasi dari kepala desa atau masyarakat di wilayah kerjanya tentang orang yang mau berobat. Kemudian dia memberikan edukasi secara jadwal rutin kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi begitu banyak orang yang ternyata sudah sakit menaun tapi tidak pernah berobat. Ini yang didatangi dokter tangguh. Dia kita berikan akses khusus. Pada saat dia mengecek kondisi kesehatan si pasien yang ternyata tidak bisa berobat jalan saja, mereka berakses untuk membawanya langsung merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Sehingga langsung dijemput pakai ambulan. Dan ternyata diminati oleh masyarakat Batanghari. Alhamdulillah disambut baik. Jadi dia jalan dari mulai Agustus 2022 sampai saat itu sudah ada 7.980 pasiennya. Dokternya cuma 8 nih. Ya kan? Itu sudah lebih dari satu puskesmas dia. Melayani orang yang ketinggalan ini. Terus ada usulan yang sebentar lagi sedang akan kita buat, minta ditambah bidan untuk ngecek yang orang hamil juga malas ke FKTP. Dengan tingginya kesadaran masyarakat itu, efeknya Pak Rizie, saat ini Batanghari, masyarakatnya terdaftar di BPJS Kesehatan itu sudah 97,53%. Sudah hampir 300.000 orang. Ya, sudah UHC kita. Kita satu-satunya kabupaten yang sudah UHC. Kalau kota wajar UHC. Karena memang mindsetnya lebih baik ya. Orang tinggal di kota wajar. Tapi kabupaten di Jambi yang sudah UHC itu baru Batanghari. Ini tidaklah dari APBD kita membayarnya. Tapi selain dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, ini adalah kesadaran masyarakat. Bagaimana dia mendaftarkan dirinya di BPJS Kesehatan. Nah, saat ini kita sudah sampaikan kepada warga Batanghari yang tidak dapat BPJS pun akan kita tangani. Karena nilainya cuma 2% lebih sedikit. Nah, saya sudah perintahkan Kadis Dukcapil untuk melakukan cleansing data. Kita yakin ya, ada data-data yang masih ada tapi orang yang sudah pindah. Nah, jadi insya Allah tadi 2024 angkanya sudah di atas 99%. Jadi kalau masih ada orang yang tidak mau berobat, kesehatan sudah dijaminkan, berarti memang sengaja deh. Kalau selama ini kan banyak orang desa tidak mau berobat, berarti. Karena dia takut bayar kan. Ini bayarnya bakal mahal. Tapi kalau sudah ada BPJS, dia tidak takut bayar lagi. Nah, rumah sakit juga harus kita lengkapi. Kemudian tadi kata Pak Rizie, banyak sih program dia, ada 36 program prioritas kita, Pak Rizie ya. 34 sudah jalan ya. Jalan cuma ada 2 ya. 2 yang memang keinginan warga Batanghari yang kita tangkap pada saat sosialisasi pilkada, yaitu ada 2 pembangunan Islamic Center dengan pembangunan sirkuit balap. Karena selama ini balap ini dekat rumah dinas bupati kan. Ini insya Allah tahun depan akan kita bangun, karena ini perlu biaya ya. Jadi kita buat pentahapan. Yang kita memang agak sakit dikit berpikirnya Pak Rizie, RPJMD ini kan 2021-2026. 5 tahun kan, pentahapannya 5 tahun. Milestone-nya 5 tahun. Tapi karena pilkadanya di 2024 dengan undang-undang yang baru, nggak tahu kalau terjadi perubahan undang-undang, kita pengen kerjaan 5 tahun ini selesai 3 tahun. Ya kan? Bisa Pak Bupati? Kita yakin bisa. Ya, jadi dengan target yang harus dicapainya 5 tahun, Pak Bupati janjikan selesaikan 3 tahun. Mudah-mudahan selesai 3 tahun. Mudah-mudahan selesai ya. Mohon dukungan dan doanya. Dan saya yakin doa masyarakat Batanghari juga begitu. Artinya, saya sampaikan dari jajaran Pemkab Batanghari, logikanya berarti kerja kita harus lembur. Kalau 5 tahun yang kita rasa bisa kita capai semua 3 program prioritas dalam 5 tahun, kerjanya on the track lah. Ya kan? 8 jam sehari. Tapi kalau sudah begini tidak bisa 8 jam sehari. Kita harus kerja lembur nih. Saya juga harus lembur. Bagaimana mendapatkan anggarannya. Bagaimana memudahkannya. Nah, kembali kita cerita tadi tentang pinjaman tadi. Dampak dari pinjaman. Terus dengan program yang sudah 34 yang sudah jalan. Ya kan, ada PPL tangguh, ada motivator tangguh ya. Ada guru ngaji tangguh. Nah, ini satu lagi sebelum kita masuk ke evaluasi 2022 31 Desember. Guru ngaji tangguh. Sebelum ada guru ngaji tangguh, di Batanghari itu ada 5.412 siswa SD kelas 6. Ya. Dan 50% lebih tidak bisa baca tulis Al-Quran. Mayoritas muslim. Ya, itu yang muslim. yang libur untuk 14 itu yang muslim. Yang non muslim tidak dihitung karena beda pengajarannya kan. Ya, kita keberagamannya kita juga kelola dengan baik. Itu yang muslim. 50% lebih tidak bisa baca tulis Al-Quran. Nah, alhamdulillah saat ini sudah 4.600 yang lancar baca tulis Al-Quran. 700-an masih sedikit kurang lancar. Tinggal 41 orang yang belum bisa sama sekali.
Pak Bupati menyiapkannya bagaimana guru ngaji tangguh tadi? Ya rekrutmennya dari mantan-mantan kori-kori A kita ya. Tapi kita yakinkan bahwa dia tidak bisa ngajar ngaji saja, tapi harus baca tulis Al-Quran. Karena kita meyakini Pak Rizie bahwa SDM yang baik itu, ya badannya sehat, otaknya cerdas, imannya kuat. Imannya kuat. Kalau badan sehat, otak cerdas, tidak punya iman, dia tidak akan bermanfaat bagi manusia lainnya. Betul. Sementara Nabi ngajarkan begitu kan, manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan kita ketemu itu. Dan ini memang efek zaman mungkin ya. Efek zaman sehingga orang tua lalai ya. Dia cari biaya untuk anaknya sekolah, lalai bahwa anak ini adalah titipan Tuhan yang harus dijaga dengan baik. Ya, sebenarnya ngajar ngaji itu kewajiban orang tuanya kan. Betul. Nah, tapi kita lihat ya fenomena ini kita coba kurangi bebannya supaya jangan jadi dosa bersama nanti. Nah, sebenarnya kita angkat ini. Terus memang ada sebagian sedikit yang protes lah bahwa itu kan ada DTA segala macam. Tapi dengan pool day school kita hitung tidak kecil kemungkinan orang bisa masuk DTA lagi. Atau DTA-nya udah full sehingga anak-anak tidak perlu masuk SD lagi, masuk DTA saja. Pilihannya begitu kan? Nah, dengan ada guru ngaji tangguh ini kita harapkan nanti anak-anak menjadi karakternya kuat. Karena agama bagian dari membentuk karakter. Betul. Nah, kita selalu ngomong pendidikan berkarakter, tapi langkah itu tidak dibuat. Nah, ini coba kita buat. Jadi dengan Merdeka Belajar lebih leluasa kita. Ya, kita membuat muatan lokal ya. Karena kebetulan Matahari mayoritasnya Muslim ya. Guru ngaji tangguh yang kita buat. Tapi nanti yang lain kalau memang sudah banyak ya kita tanggung juga untuk pengajaran agama lain. Karena apapun agama itu sepanjang dilaksanakan pasti baik. Tidak ada ajaran agama yang nyuruh buat jahat itu tidak ada. Agama apa saja. Ya. Nah, Oke. Masih ada waktunya. Kalau masih ada waktunya ya, masih. Oke, Dokter Tangguh sudah sangat bagus. Kemudian guru ngaji tangguh. Nah, kita ke flashback sedikit tadi Pak Bupati, dari tadi ingin cerita tentang 31 Desember tadi, tentang bagaimana pinjaman itu, bagaimana Pak Bupati bisa menjelaskan ke masyarakat. Ya. Nah, di samping 3 bulan program itu sudah jalan tadi Pak Rizie, efek dari pinjam ini kan penunjang ya. Penunjang. Jadi anggaran ini penunjang, infrastruktur ini penunjang. Bagaimana dia untuk menggeret ekonomi masyarakat. Ya. Karena kita yakin orang yang perutnya kenyang akan lebih mudah untuk diajak berbuat baik kan. Betul. Ya, jadi setelah 31 Desember kita tunggu-tunggu nih. Jadi saya juga pasaran karena tanggung jawab saya besar. Nah, yang pertama, waktu saat kegiatan pinjaman ini dijalankan, semua kontraktornya ngadu kemana-mana. Karena aturan yang kita buat dianggap tidak masuk akal. Bahwa kegiatan dari dana pinjaman ini tidak ada uang muka. 0%. Dibayarkan 100% setelah diaudit. Ya kan? Ternyata hasil auditnya juga gila-gilaan. Nah, jadi kita kan tidak campurin audit, karena pihak yang berwenang mau audit. Setelah temuan-temuan auditnya, cukuplah bayar bunganya semua. Sehingga timbul kesan loh, ini bupatinya akal-akalan nih. Ya kan? Malah bunganya dari nilai temuan. Ya, temuan yang mereka bayarkan cukup untuk bayar bunganya. Saya bilang tidak ada niat begitu. Kita membuatnya dibayar 100% untuk meminimalkan risikonya saja. Supaya kita dapat pekerja yang serius. Ya kan? Nah, semua keberatan lah. Ngomong lah, ngoceh lah, kemana-mana segala macam. Terus orang PU juga cemas, Pak, nanti tidak ada yang mau ngerjakan. Ya sudah, kita ikhlas saja. Pokoknya kamu coba kerjakan. ULP coba dilelangkan. Ya kan? Ternyata ada yang mau. Satu yang gagal memang. Satu yang warna prestasi dengan keadaan begitu berat ya untuk melaksanakan. Silakan tinggalkan. Kita juga tidak boleh terlalu ngoyo kan. Tapi rencana kita susun. Nah, di 31 Desember kemudian BPS turun. So pastilah BPS setiap tahun mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Ya, alhamdulillah Pak Rizie. Jadi pertumbuhan ekonomi Batanghari tahun 2022 itu 12,57%. 12,57%. Saya sampaikan ke sepanjang saya kuliah Pak Kepala BPS. Itu cuma di tahun 80-an awal yang sebagian Indonesia bisa begitu. Karena 2 digit itu sulit, apalagi di zaman sekarang. Coba Bapak sekarang tanyain. Rata-rata nasional 5 atau 6? 5 ya, 5 komaan ya, 5 komaan. Rata-rata Jambi ya 6 komaan ya. Jadi jomplang dengan peringkat berikutnya di Provinsi Jambi ini. Ada kabupaten lain di bawahnya ya 7% ya. Saya bilang ke Kepala BPS, coba Bapak tanyain se-Indonesia. Saya curiga ini paling tinggi malah se-Indonesia. Nah, dia bilang nanti saya cari informasi dulu. Yang lebih hebatnya lagi anugerah Tuhan kepada Batanghari, Pak Rizie. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi itu biasanya menimbulkan kesenjangan. Tapi di Batanghari luar biasa. Koefisien Gini-nya yang tahun 2021 0,31, di 2022 menjadi 0,29. Pandai berbagi nih orang Batanghari. Ya kan? Katanya merata. Jadi pertumbuhannya naik, pemerataannya juga membaik. Kan sepanjang ilmu kita di sekolah susah begitu. Biasa tumbuh dulu, terus beberapa tahun ke depan baru diratain ya kan.
Nah, ini enggak. Tumbuhnya seiring dengan pemerataan. Nah, ini luar biasa. Bagi saya ini anugerah luar biasa ya. Dari Tuhan ngasih kesempatan luar biasa kepada orang Matahari untuk hidupnya lebih baik. Pak Bupati, pendapatan utama dari masyarakat Batanghari ini di bidang pertanian ya. Nah, bagaimana Pak Bupati membangun pertanian sehingga lebih memberdayakan masyarakat? Tapi nanti menjawabnya kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Apa Kabar Jambi. Kita masuk ke segmen ketiga pemirsa di Dialog Apa Kabar Jambi pada siang hari ini, dan kita bersama Bupati Kabupaten Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif berbicara mengenai bagaimana prestasi dan akselerasi pembangunan yang sudah diraih selama kurang lebih 2,5 tahun perjalanan pemerintahan beliau di Kabupaten Batanghari. Dan di segmen yang ketiga ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Sambil menunggu Anda telepon, tentu kami lanjutkan perbincangan dengan Pak Bupati. Pak Bupati, masyarakat Batanghari kebanyakan mayoritas dari sektor pertanian. Nah, bagaimana sektor pertanian hari ini? Apakah juga terjadi peningkatan yang cukup baik? Ya, jadi orang Batanghari itu hampir 80% ya bergerak sektor pertanian dan lebih khusus sektor perkebunan. Ya, kelapa sawit, ya, karet. Selama ini produksinya kurang baik, tidak optimal lah. Karena setelah kita dalami, kita breakdown ke bawah, ternyata memang kemampuannya. Jadi ilmu pengetahuannya yang kurang. Bagaimana mengolah dengan baik. Makanya kita angkat, saat ini jumlah penyuluh di Batanghari untuk pendamping teman ini 127 orang. Nanti kalau memang masih dibutuhkan kita tambah lagi. Ya, untuk melakukan pemberdayaan. Bahwa kalau punya kebun sawit, yang pertama milih bibitnya harus benar. Kemudian cara nanamnya harus benar, cara merawatnya harus benar, supaya nanti keadaan idealnya tercapai. Kemudian yang sawah juga, padi sawah juga begitu. Kita dapat data di Batanghari itu rata-rata 2,5 ton per hektar. Nah, kemarin ini belum selesai ya, Pak Rizie ya. Kita sudah berapa kali panen raya, itu sudah ada yang 5,6, ada yang 6, ya, ada yang 5,8. Sudah terjadi lonjakan dia. Nah, dengan pemilihan bibit yang benar, cara merawat yang benar tadi. Nah, ini yang saya yakin angka ini yang terus harus kita tingkatkan. Karena sektor perdagangan dan jasanya juga sangat tergantung dengan sektor utama tadi, pertanian. Makanya kita harus membangun infrastruktur yang baik tadi untuk menunjang distribusi, pemasaran, dan juga mereka menjangkau ke tempat produksinya. Yang Pak Bupati sampaikan tadi, jalan urat nadi tadi sudah terbangun mantap semua, Pak Bupati. Jadi yang sejak kita menjabat, yang bisa kita tangani sampai saat ini 120,7 km ya. Tapi ya kalau ada kesempatan mau kita tambah lagi. Tapi urat nadi sudah jalan nih. Sudah jalan. Jadi memang ada sebagian keluhan masyarakat masih, jalan kampung kami masih jelek, Pak. Betul. Tapi itu bukan bagian dari urat nadinya, urat ekonomi. Tapi kan kita susah jelaskan kepada masyarakat bahwa yang hajat hidup kamu itu jalannya yang ini. Yang akan membuat kamu sejahtera. Tapi kalau ada uangnya ya apa salahnya? Ini juga dibenahi. Pak Bupati, sebelum bahas ke bagaimana sektor pertanian tadi, saya perdalam. Tadi yang Pak Bupati sampaikan, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat. Nah, ini kadang-kadang bagaimana masyarakat bisa paham mengelola pemerintahan ini. Tadi misalnya anggarannya kurang, anggarannya defisit, tapi harus begini. Kan masyarakat banyak yang tidak tahu dan taunya kok nggak dibangun sih? Gitu kan, masa nggak bisa bangun? Nah, gimana Pak Bupati menjangkau, mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara Pak Bupati membangun? Yang pertama, saya sangat mengenal orang Matahari ya. Orang Matahari ini orang yang baik-baik, Pak. Sedikit lah persentase itu yang hobi suuzon itu ya. Tapi bagaimana mengkomunikasikannya tadi? Ya. Terus dia lebih dengar lah omong-omong orang tua, ulama dengar. Jadi pada saat salah satu misi utama kita bagaimana sinergisitas umaroh dan ulama. Nah, jadi secara kontinu kita ketemu dengan ulama. Kita jelaskan. Dan ini akan mengalir, mereka juga akan jelaskan bahwa keadaan Batanghari begini, kalau mau lebih baik, kita harus sama-sama. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Tidak cukup dengan bupatinya saja. Karena bupati itu tidak ada apa-apanya, tanpa didukung oleh masyarakatnya. Nah, ini saya terima kasih banyak nih kepada alim ulama di Batanghari yang coba menjelaskan itu. Sehingga tidak ada riak lah ya. Kalaupun ada, kecil lah. Itu biasa. Kalau tidak riak kan tidak dalam airnya. Perlu ada riak, ya kecil. Ya. Baik Pak Bupati, terkait kita nyambung lagi tadi, bagaimana Pak Bupati sudah
mengkomunikasikan melalui Umaro, ya ulama, kemudian sinergi dengan Umaro. Nah, kembali lagi ke pertanian tadi, kan tidak hanya sawit ya Pak Bupati. Saya lihat di sini ada bibit kacang, ada manggis, ada durian, ada jeruk, ada kelapa, genjah, ada buah pinang dan lain sebagainya. Tapi kita sapa dulu pemirsa, sudah ada penelpon masuk. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo, selamat siang. Ya, dengan siapa di mana Pak? Ini dengan Pak Amri Pak di Aro Pak. Iya. Pak siapa tadi? Mohon maaf. Pak Amri. Pak Amri, silakan Pak Amri. Oh ya Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak kepada Pak Bupati, Bapak Muhammad Fadil Najib atas program-program yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Batanghari, yang kami rasakan sangat bermanfaat sekali Pak, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu program dokter tangguh. Kami ini tinggalnya di seberang Pak, di seberang sungai. Ya, kebetulan jalannya masih jalan tanah gitu kan. Siap. Sehingga masyarakat kami kesulitan Pak untuk berobat. Gitu Pak. Nah, alhamdulillah dengan adanya dokter tangguh ini Pak, dokter tangguh yang datang ke kami Pak. Alhamdulillah warga-warga kami yang sakit, yang kesulitan untuk datang ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, itu dikunjungi Pak sama dokter tangguh. Alhamdulillah menjak dokter tangguh ini Pak, sudah berapa kali kunjungan di daerah kami, dan alhamdulillah sudah ada perubahan Pak dari warga masyarakat kami yang dulunya cuman terbaring sakit, tidak bisa kemana-mana. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan Pak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Pak, dan semoga Bapak Bupati sehat selalu, mampu bekerja dan mewujudkan Batanghari tangguh untuk kesejahteraan masyarakat Batanghari Pak. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Bupati. Dan terima kasih juga kami menonton acara ini. Kami sangat senang sekali, dan apa yang disampaikan Pak Bupati itu memang kami rasakan saat ini Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amri. Ini luar biasa nih, testimoni langsung dari masyarakat Kabupaten Batanghari. Mau ditanggapi Pak Bupati? Iya. Ya, jadi kita masih ada beban ya. Ada beban di Talangaro namanya itu. Iya. Talangaro, Desa Aro, dia di seberangnya. Nah, saat ini kita coba ya, ada perbaikan jalan di situ. Karena kebunnya orang Aro itu di sana. Kebunnya. Kemudian yang di desa sini, di tempat pemukiman, itu usaha mereka itu keramba ikan. Pertama kali yang kita bangun, itu jalan dari Simpang Teratai ke Sungai Baung namanya. Karena mereka tuh banyak keramba ikan. Jadi keluhannya pada saat sosialisasi pilkada, ikannya sering jatuh, sering tumpah. Karena lubangnya besar-besar. Saya pikir ini yang membuat salah satu biaya produksinya naik ya. Dengan kondisi jalan begitu. Jadi pertama kali jalan yang kita bangun itu jalan itu, jalan yang ke arah yang tempat Pak Amri tinggal tadi. Tapi Pak Amri di seberangnya ya, di Talangaro. Kalau Talangaro ini kebun kelapa sawit yang banyak. Nah itu contoh-contoh wilayah Batanghari. Jadi tidak mungkin mereka datang ke Puskesmas Aro itu. Pertama dia jalan dulu dari wilayah dalam, terus ke pinggir sungai, nyebrang lagi. Dan bangun jembatan kan tidak mungkin, karena warga di seberang kan tidak terlalu banyak. Begitu ya. Dan ini lebih dekat kepada desa di kecamatan lain. Nah ini perlu masuk dokter tangguh tadi. Tapi ya doakan Pak Amri ya, kita bisa benahi jalan Talangaro itu. Karena kebun luas di sana. Nah kita yakin kalau kita benahi jalannya, overhead cost-nya semakin mengecil. Sehingga nilai real yang dinikmati kami menjadi lebih baik ya. Pak Bupati, tadi kan sudah ada pertanyaan tentang tanaman-tanaman ya. Tapi saya tergelitik tadi kalau Pak Bupati menyampaikan. Pak Bupati tadi saya memahami masyarakat Batanghari. Pak Bupati juga saya hafal sekali desa-desa, pokoknya semua kayaknya hafal. Menurut Pak Bupati, memang kepala daerah harusnya, apakah harus dari putra daerah sehingga sehingga memang dia memang ada di situ gitu loh, menjiwai seluruh geografisnya, kemudian penduduknya harus paham. Apakah seorang kepala daerah juga harusnya dari lokal gitu? Idealnya putra daerah lebih paham ya, idealnya. Tapi apakah ada jaminan putra daerah akan lebih memahami wilayahnya? Ya kan? Juga, sama dengan kita berobat ke dokter, ya kan? Kualitasnya kan beda-beda dokter. Apakah jaminan kalau dia sudah dokter, dia bisa mengenali
mendiagnosa semua tubuh pasien ya kan. Nah, tinggal kembali kepada personal ya. Karena kalau dia tidak memahami, bagaimana dia merencanakan dengan baik. Bagaimana biasa menghitung anggaran. Karena tidak akan dalam 5 tahun, apalagi dalam 4 tahun atau 3 tahun, anggaran itu cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Jadi dia tahu prioritasnya yang mana. Ini kan kita kadang-kadang cuma membilang prioritas. Prioritas harus disebutkan. Apakah mendesak kah? Terus kebermanfaatannya begitu banyak, berapa banyak orang yang memanfaatkannya. Nah, kita coba jelaskan. Saya di awal-awal menjabat, Pak Rizie, sampai tahun 2022 awal, itu diprotes oleh sanak saudara saya di kampung saya, di desa Pasar Terusan namanya. Karena jalan mereka lebih lama dibangun. Sampai di Kontanila saya. Del, tahu kau berapa persen suara saya di Pasar Terusan, Pak Rizie? 97% lebih. Beberapa TPS saya 100%. Saking dukungannya tinggi. Terus jalannya jelek. Sekitar 5 kilo lah jalannya jelek ke perkampungan. Semua perkampungan, jalan perkampungan. Kok malah kau bangun desa yang lain duluan? Terus saya diam saja. Ini di acara tahlilan. Ternyata habis ngobrol-ngobrol dikasih tuan rumah kesempatan untuk megang mic. Nah, terus saya jelaskan. Ini jalan yang kita bangun yang pertama kali tadi, yang di daerah Sungai Baung. Itu terakhir kondisinya baik tahun 92. Jalan kita kapan terakhir kondisi baik? 94. Berarti lebih lama penderitaan orang sana. Terus kita sampaikan itu melewati 5 desa. Nah, jumlah penduduknya lebih kurang 14.000 lah. Nah, di sini cuma 1 desa, Del. Berapa ribu? 3.000. Adil tidak? Kalau saya membangun di kampung saya duluan daripada di tempat sana. Karena kamu selalu bilang, Del, besok kalau jadi bupati, terus pas saya jadi bupati, agama itu menuntut bahwa pemimpin itu yang diminta itu keadilannya. Nah, tersenyum lah mereka, Pak Uji. Itu saya yakin tadi, bahwa orang Matahari itu baik. Tinggal bagaimana siapa yang mau menjelaskannya. Tapi kalau disesatkan bisa juga lah dia kan. Nah, tapi kita mau menjelaskan. Idealnya betul kata Pak Uji, putra daerah seharusnya lebih memahami. Saya itu waktu pilkada bersama pasangan dan istri-istri kami melakukan sosialisasi di 782 pertemuan. Jadi bukan ke desa aja, ke dusun dan RT aja. Jadi kalau ada orang bilang ngundang bupati datang, Pak, Bapak lihat tadi jalan jelek. Wah, jangan cerita. Bung, kita semua sudah lalui ini semua. Nah, jangan begitu, Pak Rizie. Kita tidak mungkin mendapat informasi yang salah. Bung, kita sudah melihat sendiri kan. Nah, sudah melihat sendiri, mengalami sendiri, dan kita sudah bisa menghitung. Makanya selalu minta saya dengan Bapeda. Kalau kamu, kita uras jalan, kita hitung jumlah pemanfaatnya. Yang akan memanfaatkan jalan ini. Itu tadi, rasa keadilan tadi. Kalau anggaran pasti terbatas. Tapi dengan keterbatasan, bagaimana kita bisa menggerakkan ekonomi dan tetap berlaku adil. Dan bagaimana Pak Bupati mampu mengkomunikasikan dan masyarakat bisa paham. Luar biasa. Luar biasa. Baik Pak Bupati, saya sambung lagi tadi, belum sepenuhnya dijawab tentang pertanian ya. Ada bibit sawit, ada bibit manggis, durian, jeruk, kelapa sawit, ada kelapa ganja, ini apa saya kurang tahu nih. Kemudian ada bibit pinang. Berarti memang bibitnya yang dioptimalkan seperti yang Pak Bupati bilang tadi ya. Hasil pengamatan saya kebetulan ada juga nanam kebun dikit-dikit ya, Rizie ya. Saya itu nanam kebun sawit 2 kali diganti tanamannya, karena produksinya tidak maksimal. Nah, saya dari muda nanam, ada yang tanah warisan, ada tanah yang beli dikit-dikit. Ternyata saya minta tolong teman yang ahli, ini apa nih? Oh, ini tidak bakal bagus ya. Dipupuk gimana pun tidak bagus. Kenapa? Bibitnya salah nih. Bibitnya salah, sehingga harus diganti dia. Nah, di tempat lain juga begitu. Jadi lebih banyak lah biayanya akan keluar. Maka kita sediakan bibit sawit yang berkualitas tadi. Jadi dapatnya dari mana Pak Bupati? Ini kita kerjasama dengan salah satu perusahaan besar penghasil bibit ya, PT Asian Agri ya. Salah satu bibit yang dianggap umurnya lebih lama tapi produksinya baik. Bibit Topaz namanya. Bibit Topaz yang 10.000-nya sudah disalurkan. Ini tinggal yang 60.000 lagi. Mau bakal disalurkan di akhir tahun ini. Tinggal kita lihat masyarakat yang melakukan permintaan terhadap bibit ini. Sebagian yang beli sendiri juga sudah banyak. Cuma kita bilang, kamu yang penting paham ya. Paham bahwa bibitnya bagus. Kemudian yang lain lagi, kata Pak Rizie tadi. Yang lain itu sebenarnya kita mau ngajari masyarakat Matahari, karena dia rumahnya agak luas halamannya, perlulah ada tambahan. Ternyata kita minta tolong nih dengan kawan yang lama di IPB, tanahnya Matahari itu cocok untuk manggis. Pada saat itu berpikir mangga kita, ternyata tidak cocok. Menurut mereka kalau mangga nanti akan banyak busuknya.
Oke. Kita melihat Indramayu kan, Indramayu itu tidak ada kebun mangga, tapi di halaman saja. Tapi kalau sudah besar kan satu truk isinya. Sehingga terkenal mangga. Berarti ada tanah yang memang cocok khusus untuk buah-buah tertentu Tuhan ya? Adil ya. Tuhan Adil, supaya saling melengkapi dia ya. Nah, jadi bibit manggis, kita siapkan 10.000 bibit manggis yang ditanam di halaman. Ditanam di halaman. Nah, tapi memang lambat ya. Jadi umurnya 6-7 tahun baru berubah. Karena menurut market share-nya, pasarnya, Jepang itu masih kekurangan saat ini. Pasokannya besar dari Thailand sekarang. Ya, apalagi kulitnya manggisnya ya. Nah, dan manggis itu semuanya kulitnya. Parisi pergilah ke supermarket sekarang, belilah manggis. Sekilo berapa harganya? Mahal kan? Dan sekilo manggis cuma 3 biji. Karena manggis berat buahnya kan? Nah, ini kita coba yakinkan, tapi sambutannya baik. Malah minta tambah tahun depan. Pak, tambah Pak. Berarti dia sudah mulai browsing-browsing juga kan? Bahwa ternyata ekspor manggis itu $2 1 kilo. Jadi kalau sampai ke petani minimal $1 lah dapat. Ya, kalau nilai sekarang yang 14-15 ribu ya, lumayan. Di satu pohon ini bisa dapat ratusan kilo kan. Nah, ini kita coba diversifikasi ya. Jadi jangan sampai dia tergantung pada satu komoditas saja. Tapi yang saya coba pengen, ini mudah-mudahan masyarakat Batanghari bisa kita yakinkan dengan produksi padi yang meningkat. Karena tidak ada lahan pertanian itu yang lebih besar hasilnya daripada padi. Sawit pasti kalah, karet kalah juga. Padi sebenarnya. Padi yang sebenarnya. Dibandingkan karet dengan sawit ya. Dan di Batanghari itu padi itu tidaklah memakan waktu setiap hari. Nah, karena dia bisa tanggung renteng kan, jadi gantian jaga. Beda dengan kebun-kebun yang lain. Nah, ini kalau memang hasilnya nanti dapat 5 ton ke atas, Pak Rizie, kita pertama mau meyakinkan sesuai tanam 2-3 kali setahun. Nah, ini kan sudah mulai yakin ya dengan bibit yang kita sediakan. Kan tahun lalu produksinya tidak maksimal, alasannya bibitnya lambat datang. Karena kita tergantung dengan bibit dari pemerintah pusat. Yang ternyata tahun tanamnya beda-beda ya, bulan tanamnya. Nah, ini sekarang kita pakai APBD nih, bibitnya, supaya sebelum waktunya sudah disediakan. Nah, ini kalau hasilnya bagus, kita yakinkan kalau 1 hektar dapat 5 ton, nanti jadi berasnya sekitar 2 tonan, kalilah harga beras sekarang. Dan beras ini belum ada dengar kita harganya turun. Karena kita pemakan beras kan. Dan sekarang lagi kita sudah dengar Indonesia mau impor beras dari Kamboja. Berarti apa? Pasarnya besar. Kita kan dulu pernah, pemerintah kita di zaman dulu ya, program konyol-konyol lah kan. Disuruh nanam kakao, tapi nggak bisa jual. Disuruh nanam jagung, tapi nggak bisa jual. Disuruh nanam ubi, racun, tapi nggak bisa jual kan. Nah, kita nggak mau yang begitu. Jadi kita fokus saja kepada yang market share-nya besar. Nah, salah satunya beras tadi. Ya kan? Baik. Penduduk nambah terus ya, Pak Bupati. Saya penasaran dengan sebenarnya Pak Bupati dengan segala macam yang Pak Bupati sampaikan tadi, pemimpin harus adil, pemimpin harus bisa menggerakkan masyarakat, pemimpin harus mengkomunikasikan dengan masyarakat. Pak Bupati, inspirasi tokoh yang menginspirasi Pak Bupati siapa dalam hal pembangunan sebenarnya, Pak Bupati? Oh gitu ya. Saya penasaran sekali. Atau melihat dari siapa, ada tokoh-tokoh tertentu atau siapa, Pak? Ya. Kalau kecepatan, konsistensi dan ketahanan sebenarnya sedang menjabat saat ini Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau dia punya program untuk membangun, dia nggak peduli orang mau ngomong apa. Dia kerjakan, dia yakinkan terus. Ya kan? Itu yang dia lakukan. Dan ternyata Indonesia stabil ya, karena pandemi pun masih stabil. Teruji ya. Nah, jadi kalau saat ini Jokowi contoh besar lah, kalau mau membangun itu. Pokoknya yakin, program disusun dengan baik, terus kita tetap kolaborasi dengan orang lain, ya semampu kita, jalankan. Seperti IKN ya? Terus jalankan. Nah, nanti evaluasinya ya belakangan. Nah, Jokowi ya. Nah, tapi sebenarnya satu lagi, tapi kita belum hidup besar ya, karena baru-baru balita ya. Pak Harto di tahun 80-an gitu. Saya baca-baca saja. Itu mirip Pak Jokowi. Dia genjot ya habis-habisan ya. Jadi ternyata kita banyak pemimpin negara kita yang besar ini bagus ya. Nah, tapi itu menjadi pelajaran atau tidak? Bagi kita kan? Mengambil pelajaran yang baik tentunya. Oh, Bupati, pembangunan ini kan nanti akan diwariskan kepada generasi muda. Bagaimana 5, 10, 15 tahun ke depan, bahkan nanti 2045 Indonesia emas. Bagaimana Pak Bupati mempersiapkan generasi milenial? Pak Bupati menyiapkan santri-santri di Kabupaten Batanghari, para generasi mudanya, untuk mampu nanti bersaing nih. Ada AI, segala macam lah ke depan gitu kan. Bagaimana Pak Bupati menyiapkan generasi muda Kabupaten Batanghari? Generasi Z dan post Z ya. Itu kayaknya post Z lah yang bakal ini, Makanya pertama waktu kita mendapatkan data sarana prasarana pendidikan dan kemampuan tenaga pendidik di Batanghari, saya sudah mikir, wah ini kerjaan besar. Karena ini aset. Karena anak muda, anak yang sedang sekolah ini aset.
Ditambah lagi ya kita berpikir kalau kita sudah jadi kakek-kakek kan. Jadi yang PAUD pun hari ini harus dikelola dengan baik. Sehingga kita coba paksa lah guru-guru ini untuk kompetensinya naik. Dan ribut lah guru Sebatahari. Wah, bupati kejam lah segala macam. Karena sebelumnya dia masuk sekolah suka-suka hati kan. Dan ini akan bahaya bagi anak didiknya. Masuk sekolah suka hati. Jadi kita ketatkan lah kedisiplinannya. Berontak lah dia mana-mana. Tapi saya yakin, saya bekas pegawai, berontaknya begitu-begitu saja. Tapi tiba waktunya nanti mereka akan sadar. Karena saya meyakini tidak ada orang yang pengen jadi guru itu yang hati tidak mulia. Jadi kalau memang ada orang jadi guru hati tidak mulia, berarti kecelakaan itu. Ya, bukan didesain Tuhan lah. Kan? Nah, tangan sudah mulai. Ini Batanghari ini kan sangat bagus kan. Guru penggeraknya paling banyak, terus komunitas belajar yang paling banyak, supaya guru bisa saling share ya, sesama mereka. Nah, kemudian yang sudah SMA, karena bukan kewenangan kita, bagaimana dibuat lomba-lomba, kegiatan yang menambah soft skill-nya. Ya, jadi makanya kalau anak-anak mahasiswa yang di Batanghari, terus anak SMA, ada kegiatan kita support terus. Kan salah satu kelemahan kita selama ini kan kita hanya tertuju kepada intellectual skill. Pak Rizie. Intellectual skill. Coba kilas balik kepada teman-teman SD, SMP, SMA dulu. Yang ranking 1. SD-nya ranking 1, SMP-nya ranking 1, SMA-nya ranking 1, kuliahnya IP tinggi. Setelah seumuran kita sekarang, gagal kehidupannya. Lebih mendingan kita. Ternyata soft skill-nya tidak punya. Soft skill-nya. Ya kan? Dia tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain. Ya kan? Dia tidak bisa memanage dirinya, bagaimana ikut bekerja sesama tim lah. Nah, teamwork tidak terbentuk. Meyakinkan orang tidak bisa. Ya kan? Kalau bertanding, kalau menang jumawa. Kalau kalah ya orang lain yang salah. Orang lain itu kan betul-betul soft skill yang tidak dikuasai kan. Nah, itu yang kita latih. Tapi kalau kewenangan kita kan batas dari PAUD, ya SD, SMP itu habis-habisan. Makanya saya kadang-kadang apapun undangan PDK, sepanjang saya ada waktu, demam-demam pun, kemarin tangan saya bau lepas, digotong pun saya akan hadir. Kenapa? Ini aset. Kita pengen nanti tua nanti bahagia. Yang membahagiakan anak-anak sekarang itu. Kalau dia jadi pemimpin yang benar, ya kan? Jadi ketua RT yang benar, jadi bupati yang benar. Karena yang bakal jadi mereka aja di umur. Kita akan tergantikan kan? Tapi kalau ini kemampuan kompetensinya rendah, kita diurus oleh orang yang nggak gaguruan lah. Jadi nanti tuanya tidak bahagia. Kalau umur kita panjang ya, Pak Rizie. Baik, kita harus jeda dulu Pak Bupati. Masih ada satu segmen lagi pemirsa, tetap di Dialog Apa Kabar Jambi. Kita berada di penghujung Dialog Apa Kabar Jambi sore ini bersama Bupati Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan pemirsa, baik bagaimana mengelola anggaran yang defisit kemudian menjadi positif dan pembangunan bisa berjalan, kemudian pertanian, kemudian dokter tangguh, kemudian masih banyak hal yang sudah dicapai. Sebelum mengakhiri dialog kita, sebelum closing statement, saya masih ada beberapa pertanyaan terkait dengan program-program Pak Bupati. Dari 36 program, mana yang menurut Pak Bupati paling bagus progresnya dan dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat kemudian minta ini dilanjutkan kembali? Yang mana Pak Bupati? Kalau semuanya bagus ya bagus semua ya. Karena dia saling menguatkan. Karena memang kita rancang gitu supaya dia saling menguatkan. Tapi kita akan buatlah survei nanti. Mana yang betul-betul diinginkan masyarakat ya. Tapi kita evaluasi internal tetap ya, bahwa ini dampaknya. Nah, nanti hasil ini yang kita coba kolaborasikan. Masyarakatnya yang diinginkannya apakah betul yang kebutuhan atau tidak. Nah, menurut pandangan teknokratisnya seperti apa, terus dari hasil suara masyarakat seperti apa. Rencana saya Desember nanti kita coba kenali mana yang, kalau yang efeknya ya mirip-mirip lah. Tapi masyarakat kadang-kadang kan ada demennya. Oh, saya demennya dokter tangguh nih. Saya demennya penyuluh tangguh. Saya demennya guru ngaji tangguh. Tapi kita lihat nanti. Padahal sebenarnya itu saling berkaitan. Terus ada misi yang kita sinergisitas umarah dengan ulama. Saat ini kan saya sudah coba nih, kita lanjutkan tahun depan. Kita mau proses kemandirian pesantren. Di pesantren kita minta merancang apa kegiatan ekonomi yang mau dia bangun. Terus semampu kita support. Ya kan? Ada yang 700 juta, ada yang 600 juta. Ini ada yang bikin kebun, ada yang bikin kolam. Kita niatkan dan kita rencanakan 2028 pesantrennya mandiri.
ya kan? Jadi tidak perlu lagi dibawa proposal kemana-mana. Baik. Ya. Pak Bupati, tinggal 1 menit closing statement Pak Bupati. Apa yang Pak Bupati sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Batanghari khususnya dan masyarakat Provinsi Jambi? Yang pertama terima kasih ya, terima kasih atas kepercayaan kepada saya sebagai Bupati Batanghari dan juga Wakil Bupati Batanghari Bang Batiar dan seluruh jajaran Pemkab Batanghari untuk bisa bekerja mengabdi di Kabupaten Batanghari. Kemudian kami minta tolong, mohon ya kerendahan hatinya untuk selalu mendukung dan mendoakan kami supaya tetap istiqomah, tetap qanaah ya, tetap amanah dengan jabatan yang kami emban ini dan selalu bisa berbuat adil bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Dan satu lagi yang lebih penting, jangan sampai niat kami berubah dari niat kami pada saat mencalonkan diri yang lalu. Karena kekuasaan ini pasti banyak godaannya. Tolong doakan kami niatnya tidak berubah dan kami bisa bekerja keras untuk mewujudkan hal terbaik bagi masyarakat Kabupaten Batanghari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati, Bapak Muhammad Fadil Arif. Dan demikian tadi berbicara dialog kita tentang bagaimana kualitas pembangunan di Kabupaten Batanghari di masa kepemimpinan Bapak Muhammad Fadil Arif. Terima kasih atas perhatian Anda dan kami mengucapkan juga selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah di tahun 2023 ini. Semoga keteladanan Nabi Muhammad bisa kita teladani bersama. Dan tadi juga sudah diteladani juga dan dipraktekkan oleh Bapak. Amin. Demikian, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum, sampai jumpa.